Selamat pagi, hari kedua isolasi di Turki selama COVID. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton video tentang gimana gue bisa kena COVID di Turki ya. Dan sekarang udah jam 9 pagi. Di sini selama isolasi gue tuh dikirimin makanan ya. Pagi, siang, malam dikirim ke kamar. Jadi full course meal gitu. Ini breakfast pertama kita semenjak check-in kemarin. Breakfastnya diantar dalam bentuk box gini guys. Ini ada roti. Ini breakfastnya as usual seperti ini kalau di Turki. Terus ini ada buah. Sama ini ada main course-nya, ada jamur, sosis sama roti. Emang typical breakfast di Turki tuh kayak gini guys. Jangan sedih ya guys ya. Kalau kalian yang nggak bisa makan makanan seperti ini, diharapkan kan bawa rice cooker. Kayak kita ada rice cooker sendiri, kayak rice cooker mini gitu. Jadi kalian bisa masak nasi, terus kalian bisa beli makan. Kalau kita misalnya beli makan dari kemarin, kita masukin ke kulkas, pagi ini bisa di reheat gitu ya. Kayak kita kemarin ada ikan sama ada sisa dinner kemarin, kayak beef steak gitu. Jadi kayak bisa dipanasin dari pagi. Kalau kalian expect makan breakfast dari sini tuh agak susah, karena makanannya nggak cocok sama kita ya. Barusan dikirimin satu lusin air botol buat pasokan minum seharian, soalnya kita kurang banget minum airnya. Basically batu gue udah mau hampir sembuh ya. Jadi ini gue kemarin sempat beli vitamin D. Gue bener-bener random banget, jadi kayak percaya aja sama orang apoteknya ya. Terus ini ada Redoxon untuk vitamin C. Sama ini ada Lianhua. Ini yang kita bawa dari Jakarta nih. Biasa kalau dulu pas COVID awal-awal itu orang dokter pada pakai ini katanya. Ini Redoxon. Kembali lagi ke kamar. Tadi dikasih lagi minuman satu lusin. Setelah tadi pagi udah ada banyak ya. Terus sekarang lunch time. Super late lunch, karena ini udah jam 14.58, udah jam 3 ya. Ini kita pesan makanannya simple. Ini ada chicken sama fries dan nasi. Di sini tuh aneh banget sih memang menurut gue, karena kemarin kita sempat ke satu restoran juga pesan kebab gitu, kayak sate gitu. Dan dikasih lah ada nasi sama ada kentangnya juga. Terus ini ada dessert, sama ini ada appetizernya, apa namanya, sup ya. Makan. Makan malam sudah sampai. Ini kayak beef steak gitu, pakai I don't know apa nih, kayak kroket gitu ya. Terus ini ada sup, sama ini ada dessert. Kalau menau ya langsung dibilang itu tadi sih, dan dia aku nggak tahu apakah memang Semua laki-laki brengsek. oh ya, semua lagi. Jadi ya pada saat itu Hai guys, hari ketiga gue isolasi di Istanbul. Ini masih di hotel yang sama di hari ketiga. Suara gue masih kedengeran bindeng, tapi batuk gue udah jauh lebih baik. Dan ini gue masih belum tahu nih kapan gue bisa mulai
PCR lagi karena masih ada gejala, gue masih ada gejala flu gitu kayaknya. Walaupun flu gue sebenarnya udah nggak ada ya. Jadi ini kamar gue hari ini masih terlihat rapih kasurnya. By the way, gue mulai merasakan ada pelayanan yang nggak nyaman di sini. Udah hari ketiga dan gue mulai berasa kayak staffnya tuh kayak sekarang nggak ramah banget, bahkan ke arah yang menurut gue kurang sopan gitu. Jadi kayak beberapa kali mereka antar makanan dengan gedor pintu kenceng banget gitu, kayak dor gitu kenceng banget. Terus makanan juga tadinya kan diantar ke kamar kita lewat pakai meja khusus gitu ya. Sekarang mereka tinggal taruh di lantai dan tinggalin aja gitu. Cuma kayak gedor taruh di lantai dan tinggalin aja. Housekeepingnya juga sama, dia taruh barangnya itu di lantai sekarang. Jadi kayak dikasih alas di lantai, bener-bener di lantai koridor hotel gitu. Dikasih kayak alas plastik, terus dikasih apa namanya, handuk-handuk kita tuh taruh di lantai semua gitu loh. Kayak mereka gimana ya, kayak apa yang mereka lakukan di hari pertama itu udah nggak ada lagi sama sekali. Terutama di bagian orang yang nganter makanan sih, mereka selalu gedor kenceng banget gitu guys. Bukan gedor yang kayak pelan-pelan sopan gitu loh. Mereka pas nganter itu kayak udah gak kayak jelasin makanannya apa gitu, pokoknya langsung habis gedor kenceng-kenceng taruh di lantai, habis itu tinggal gitu aja gitu. Well, sekarang udah jam 7:30, hampir jam 8 sih, kurang dikit. Ini masih terang banget, masih ada mataharinya tuh, lagi sunset. Jadi selama isolasi ini gue juga ada cuci baju karena baju gue udah habis. Jadi gue jemur di sini, kebetulan di sini bisa dibuka, jadi udaranya dingin. Tapi inilah menurut gue kamarnya juga AC-nya rusak. Ini dari hari pertama gue datang tuh AC-nya udah gak nyala guys. Kalau kamarnya Lucy juga AC-nya panas 28 derajat dari hari pertama sampai sekarang. Terus untungnya air minum tuh kayak kita di provide terus. Gue dapet 1 lusin. Kalau misalnya kurang tinggal tambah lagi, dikasih 1 lusin lagi gitu ya. Jadi air minum ada terus. Ini bahkan kopi dikasih 1 gepok gitu guys. Kopi teh dikasih 1 gepok gitu. Dan ini anduknya juga 1 gepok gini. Jadi kayak kita udah nggak, apa ya, kayak udah nggak ada sentuhan langsung dengan staffnya di sini lah. Besok rencananya gue mau PCR sekitar jam 9. Tadi tiba-tiba ada orang dari hotel kayaknya yang datang ke depan kamar, dan mereka tuh langsung kayak ketawarin mau PCR kapan gitu. Padahal kita belum minta gitu sebenarnya ya. Dan ini juga baru hari ketiga. Hari ini tuh tanggal 9 Mei. Dan kalau gue mundur ke belakang lagi, kalau gue ngecek ke belakang lagi, gue kayaknya mulai bergejala dan mulai lemes itu kalau nggak salah tanggal 3 Mei. Itu gue inget 3 Mei pagi-pagi itu kayaknya hari kedua di Kapadokia itu gue udah mulai berasa lemes, bareng gak enak gitu. Sampai akhirnya gue minum Panadol kalau gue gak salah ya. Tapi seharian sampai malam itu gue masih berasa kayak lemes. Apalagi pas malamnya itu lemes banget guys. Makanya pas malamnya itu akhirnya gue skip satu acara, Turkish Night. Itu kayak acara belly dance gitu loh, belly dancer gitu. Jadi kalau dihitung dari tanggal 3 sampai tanggal sekarang, berarti gue udah kayak 6 hari gejalanya. Ya mudah-mudahan seminggu besok genap hasilnya negatif. Gue gak tahu sih, gue kayak nggak 100% optimis juga, karena memang gue masih berasa kayak ada suara gue masih ada bindengnya gitu, masih ada batuknya, tapi batuknya juga udah nggak gitu parah sih, jadi kayak udah mulai reda banget. Terus Lucy juga di kamar sebelah. Dia sebenarnya kalau mau jalan-jalan tuh bisa sebenarnya guys, dia bisa jalan-jalan. Di sini ada Mall of Istanbul, deket banget, cuma 8 menit naik taksi. Cuman dia kayak mungkin kayak males keluar juga karena ada Luisa ya, ada anak kita. Jadi kayak agak ribet kalau bawa anak keluar sendiri tanpa ada bantuan gue gitu. Untungnya gue bawa laptop guys, jadi gue bisa kayak ngirit video gitu. Oke. Hari ke 4 tanggal 10 Mei. Lunch kita baru datang guys. Ini super late lunch. Kacau banget sih di sini servisnya guys. Orang-orang itu benar-benar nggak ramah banget. Ini kita baru datang jam 4:30. Mereka bilang udah antar makanannya ke kamar kita dari siang, tapi kita bilang kita belum pernah dapat makanannya. Nah ini makanan kita kayak gini. Makanannya seperti ini. Nanti kita buka di dalam dia biar lebih jelas ya. Jadi ini makan siangnya. Ada appetizernya nih kayak sup gitu. Ini dessert dingin gitu, kayak nggak tahu deh, kayak egg tart atau apa gitu. Sama ini mungkin kayak lamb atau beef dengan
dengan apa ya, ada kuahnya gitu, kuah kentalnya gitu, with rice. Oke guys, gue ada kabar baik sedikit. Hari ini tanggal 10 Mei dan hasil PCR gue udah keluar akhirnya. Ini keluar negatif, finally. Oh my god, finally keluar juga hasilnya negatif. Ini gue tuh udah tunggu dari jam berapa tuh, dari jam 11 pagi ya. Karena tadi tuh dia janjiinnya tuh, orang hotel, mereka janjiinnya kalau PCR-nya itu keluarnya dalam waktu 2-3 jam gitu guys. Jadi tadi gue kasih sampelnya tuh jam 9 pagi. Dan ternyata nggak diurus sama mereka sampai sore guys. Sampai si Lucy tuh ke lobby dan tanyain langsung. Ternyata mereka tuh kayak, gue nggak tahu gimana kronologinya, cuman intinya mereka kayak belum ngurusin gitu. Sampai akhirnya hasilnya tadi keluar sekitar jam 8. Itu pun setelah kita call lagi. Jadi kayak berapa kali kita tanya terus gitu loh. Hasilnya kayak keluar setelah 11 jam berarti setelah sampel gue diambil. Dan thank God hasilnya negatif. Sekarang tadi ada orang yang datang ke kamar dan kasih gue bill untuk kamar gue selama 4 malam. Total tadi kena sekitar $890. Jadi kayak ada miskom gitu loh guys. Kayak di awal tuh gue dikasih tahu kalau kita menginap tuh 2 kamar. Kamar gue sekarang ini sama kamar Lucy yang di sebelah sana, yang kamar suite itu $160 USD. Itu udah termasuk makan, breakfast, lunch, dinner. Ternyata tadi ada miskom dan ternyata lunch sama dinner tuh nggak termasuk guys. Jadi kayak ada biaya lagi gitu. Cuman emang kena COVID di negara orang tuh biayanya mahal banget sih guys. Karena dari hotel aja tuh gue udah habisin hampir udah belasan juta rupiah untuk 4 malam. Belum nanti juga untuk penggantian tiket pesawat ya. Karena kemarin tuh tiket pesawat gue yang harusnya gue pulang itu, yang tanggal 8 Mei, itu gue minta request untuk open tiket. Jadi tiketnya bisa di reschedule ya. Cuma sayangnya kalau ada selisih harga, kita bakalan bayar gitu. Dan ternyata harga tiket tuh mahal banget guys pulang ke Indonesia. Gue gak tau kenapa harga tiket tuh bisa 16 juta sampai 22 juta gitu loh untuk pulang one way doang gitu ya. Gue gak ngerti kenapa bisa semahal itu sekarang tiketnya gitu. Jadi we'll see tomorrow apakah kita bakalan nginep di tempat lain atau nginep di sini lagi. Karena kita masih perlu PCR lagi, si Lucy dan Luisa. Mereka masih butuh PCR dan kita masih butuh confirm untuk tiket pesawat kita. Oke, kita lihat besok seperti apa ya. Selamat pagi, tanggal 11 Mei 2022. Hari ke berapa nih? Hari ke 5 atau 4 ya gua isolasi. So, kemarin gue dapat kabar baik, hasil PCR gue sudah negatif. Tapi yang baru tes itu gue baru sendiri ya. Karena di sebelah kamar itu masih ada Lucy dan Luisa, 2 orang yang belum tes. Oke, jadi sebenarnya plan hari ini tuh kita mau reschedule jadwal tiket pulang kita sebenarnya. Karena hasil negatif gue tuh udah keluar kemarin. Terus gue minta travel agent kita yang ngurusin masalah tiket kita itu untuk ganti jadwal ya. Cuman sayangnya ketika kita mau mengubah jadwal, mereka minta hasil PCR 3-3-nya. Jadi kita bertiga harus keluar, sedangkan yang baru PCR itu baru gue sendiri ya. Dan sedangkan hasil PCR itu keluar 1 hari kemudian. Sebagai informasi, harga tiket pulang itu saat ini untuk gue cek beberapa hari ke depan, ada yang 22 juta, ada yang 16 juta. Hari ini tanggal 11 Mei dan yang tiket termurah terdekat itu tanggal 15 Mei, yaitu 4 hari lagi. Itu kena sekitar 11,8 juta. Jadi emang mengerikan ya. Itu tiket one way-nya doang guys, bukan tiket PP ya. Dan karena gue ada open tiket, jadi kemarin tuh tiket pulang gue tuh di open. Jadi gue bisa ganti reschedule jadwal. Gue dikenakan biaya selisih harga tiket kalau misalnya gue mau ganti jadwal. Sama ada kayaknya kena pajak kalau nggak salah. Tapi melihat harga tiket yang mahal banget sekarang, gue kayak ragu-ragu gitu loh. Apakah gue perlu reschedule atau gue beli tiket baru gitu. Cuman kita tuh susah sekali mengambil keputusan saat ini karena masih harus menunggu PCR Lucy dan Luisa lagi yang belum kita ambil saat ini. Kita masih harus perpanjang hotel lagi, entah sampai kapan, karena kita belum bisa dapat kepastian untuk jadwal pulang kita. Dan kita juga nggak tahu berapa biaya selisih harga tiket yang kita mau beli.
Jadi ya kita lihat dulu lah hasilnya nanti hari ini seperti apa ya.